misalnya kita mau mengasesmen ikan tuna yang ada di mana ini contohnya, ini di dunia misalnya, ya. Itu kita harus tahu ya spesiesnya, atau mungkin kita kerucukan lagi ya, misalnya kita pilih salah satu wilayah yang banyak hasil tangkapan tunanya di Sulawesi, ya, Sulawesi dengan menggunakan alat tangkap handland, ya. Kita harus tahu spesiesnya ya. Di sini spesiesnya yellowfin tuna, kemudian alat tangkapnya, kemudian kapal apa yang digunakan, ya, apakah kapalnya berukuran besar, sedang, kecil, atau seterusnya. Baik, ini ada pertanyaan, question. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut terkait dengan MSc ini? Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi banyak ya di MSc ini banyak poin-poin yang dianalisis sehingga menghasilkan satu kesimpulan bahwa produk perikanan ini baik, layak, dan boleh dijual di negara-negara maju ya. Oke. Jadi prinsip MSc ini ada 3. Yang pertama itu prinsip sustainable fish stock. Ya. Stoknya itu harus berkelanjutan. Ya, jadi dalam menganalisis sumber daya ikannya itu harus dipastikan bahwa stoknya itu berlanjut, ya, khususnya pada target-target ikan-ikan komersil. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, dampak terhadap lingkungannya itu seminimal mungkin nggak ada, ya. Kalau bisa nggak ada, tapi ada pun harus seminimal mungkin dampaknya itu terhadap lingkungan, ya, minimizing environmental impact. Kemudian yang terakhir itu efektif manajemen. Ini terkait dengan regulasi, undang-undang, permen, peraturan, ketetapan dan lain-lain yang mengatur perikanan tersebut, ya, mulai dari ditangkap sampai dengan dijual. Jadi ya 3 nih ya. Prinsip MSc 3. Sustainable fish stock, ya, stok ikannya yang berkelanjutan. Kemudian minimizing environmental impact terhadap lingkungan itu kecil. Dan yang terakhir itu manajemennya efektif aja. Kalau di bawah undang-undang regulasi itu memang harus betul-betul benar, tepat sasaran, efektif, efisien. Oke. Ya, kalau kita Oke, nampak ya? Ini ada alurnya, ya. Strukturnya nih, struktur dari ketiga prinsip tersebut, ya. Stock, environment, fisheries management, ya. Jadi kalau untuk yang untuk stok ikannya, itu yang pertama harus diketahui itu bagaimana strategi pemanfaatan sumber daya perikanannya, ya. Kita harus tahu status stoknya bagaimana sekarang, bagaimana yang lalu, dan bagaimana yang akan datang, ya, bisa kita prediksi. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana stok itu bisa kita rebuilding kembali, ya. Kita istilahnya kita kembangkan, ya. Untuk dia sendiri itu ada beberapa tuh strateginya. Kemudian kontrol, ya, peraturannya yang mengontrol dan kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian kita juga butuh informasi dan monitoring, ya, terhadap pemanfaatannya. Kemudian terakhir itu kita asesmen, ya, kita review kembali, kita evaluasi bagaimana status stok dari ikan tersebut, ya, misalnya ikan tuna. Kita lihat status stok tahun ini, tahun sebelumnya, dan kita
prediksi stok yang akan datang. Kemudian kita evaluasi bagaimana status stok yang sebenarnya. Kemudian prinsip yang kedua itu terkait dengan lingkungan ya, lingkungan. Yang pertama itu primary species, itu hasil tangkapan utamanya, target utamanya harus tahu kita ya, bagaimana pengelolaannya dan bagaimana informasinya. Ya, misalnya tuna tadi ya, tuna bagaimana sudah pengelolaan tuna yang dilakukan di Indonesia, kemudian bagaimana informasi-informasi yang lain. Kemudian hasil tangkapan sampingan ya, kita harus tahu juga tuh spesiesnya. Ya, ETP ini endangered, threatened, sama protected species. Ya. Ada nggak ikan-ikan yang dilindungi yang ditangkap? Ada nggak ikan-ikan yang terancam punah ditangkap? Ada nggak ikan-ikan yang punah ditangkap? Nah, itu juga harus kita tahu informasinya. Ya. Kemudian habitatnya juga harus tahu. Demikian juga dengan alat-alat tangkap yang digunakan. Terakhir itu prinsipnya itu pengelolaan. Ya. Kita harus tahu bagaimana pemerintah ya, atau pengambil kebijakan itu membuat keputusan atau peraturan terkait dengan sumber daya ikan tersebut. Apakah sudah cocok ya, atau perlu kita konsultasikan lagi, atau perlu kita buat aturan lagi, atau butuh kajian lebih mendalam. Ya. Kemudian dibutuhkan juga sistem manajemen yang bagus ya, supaya antara stok lingkungannya itu bisa dikelola dengan baik dan benar. Oke. Baik, ini ada pertanyaan nih. Siapa nih? Nov tadi ada. Oke, Bimantoro aja nih, Adi. Bimantoro Adi ya. Boleh, Pak. Ya, soal pertama ini, ya, perikanan dapat didefinisikan sebagai spesies, metode, dan lokasi. Betul, salah? Betul, Pak. Jadi kalau izin Pak, gimana? Kalau menurut Biman pribadi benar Pak? Benar. Benar. Jadi dia spesies, metode, kali. Tadi yang terakhirnya tuh agak kelewat Pak. Nah. Oke ya. Jadi, oke. Betul masalah, betul ya. Menurut Biman benar Pak. Ya, jadi dalam perikanan itu kita memang ya sudah spesiesnya dulu ya. Sudah spesiesnya dulu, kalau nggak apa yang mau kita kelola kan. Kemudian metodenya dan lokasinya, di mana dia. Oke. Prinsip satu, itu mengcover dampak dari ekosistem. Benar atau salah siapa nih? Fitri Julia. Ada Fitri Julia? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Rahma Atika. Ada nggak ada? Ya? Nggak ada. Mulia Savitri. Iya, Pak. Nah, tadi kan udah saya sampaikan sebelumnya ada 3 prinsipnya. Prinsip 1. Jawabannya false, Pak. Nah, salah. Salah. Yang betul apa? Karena kan yang pertamanya itu kan stok ikan, fish stock. Baru tuh kedua ekosistem impact, dan ketiga effective management. Oke ya, jadi salah ya. Jadi prinsip pertama itu tidak mengcover ekosistem impact, tapi terkait dengan stoknya ya. Kemudian prinsip ketiga, ya tadi udah dijawab juga ya sekaligus ya. Itu mengcover effective management ya. Jadi manajemennya itu pengelolanya harus efektif ya, baik dari segi undang-undang, dari regulasi,